Baik, kita lanjutkan materinya tentang teorema double inverse. Teorema double inverse. Misalkan seperti ini, kira-kira gimana? Kita mencoba nanti membuktikan beberapa teorema. Teorema double inverse itu maksudnya seperti apa? Misalkan gini, jika G adalah suatu grup, jika G adalah suatu grup, maka untuk setiap X anggota G, maka untuk setiap X anggotanya G berlaku. Jadi double inverse itu inverse, nah seperti ini, hasilnya adalah X. Jadi kalau kita inverse diinverskan lagi, ternyata hasilnya adalah unsur itu sendiri. Kok bisa seperti ini, gimana kan gitu ya? Kita coba, kita membuktikan. Buktinya gimana? Baik, sekarang gini, kalau kita punya unsur dioperasikan dengan inverse-nya ya, unsur dioperasikan dengan inverse-nya, maka hasilnya kan identitas, ya kan? Nah, sekarang kalau semua ruas dioperasikan dengan inverse dari inverse X, inverse dari inverse X, berarti kita boleh menuliskan seperti ini. Dioperasikan semua ruas dioperasikan dengan inverse dari inverse X, dioperasikan seperti ini. Nah, inverse dari inverse X, nah gini berarti kalau yang kiri dioperasikan dengan inverse dari inverse X, berarti yang kanan juga sama, ya kan? Berarti seperti ini ya, seperti ini. Sekarang karena dia adalah grup, pasti memenuhi sifat asosiatif ya, karena dia grup pasti memenuhi sifat asosiatif. Berarti ini boleh kita operasikan gini, X inverse nah ini, karena ini adalah semua unsur kalau dioperasikan dengan identitas, hasilnya kan pasti unsur itu sendiri. Unsurnya kan inverse dari X inverse, berarti hasilnya tetap dirinya sendiri. Berarti ini X inverse dari X inverse. Nah, sekarang X inverse adalah unsur. X inverse itu adalah unsur. Unsur dioperasikan dengan inverse-nya, ya, ini kan inverse-nya. Berarti hasilnya apa? Kan identitas toh. Berarti X dioperasikan dengan identitasnya seperti ini tetap seperti ini. Nah, kalau unsur dikalikan atau dioperasikan dengan identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri. Berarti ini seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengatakan ini kan terbukti. Jadi 2 kali inverse itu hasilnya adalah unsur. Beda kalau yang pangkat pada operasi perkalian. Kalau X inverse di X inverse kan lagi, berarti kan X pangkat negatif 2, iya kan? Nah, kalau di sini hasilnya seperti ini gitu, yang perlu kalian ketahui. Ini penting sekali. Jadi 2 kali inverse itu hasilnya adalah unsur. Jadi kalau saya punya 2 inverse diinversekan lagi, hasilnya sama dengan 2 ya, gitu jadinya. Ini untuk teorema double inverse. Baik, teorema selanjutnya, jika G suatu grup, jika G suatu grup, kemudian dan XY anggota anggota dari G, maka berlaku XY inverse dengan Y inverse X inverse. Buktinya gimana? Kita coba membuktikan.
Baik, pembuktiannya karena G itu suatu grup dan XY itu adalah anggota G, jadi dia pasti memenuhi 4 aksioma, mulai dari tertutup, asosiatif, memiliki inverse, memiliki identitas, ya. Sehingga yang perlu kita ketahui, kalau sekarang kita punya mengoperasikan antara unsur, jadi kita punya unsur XY, kemudian dioperasikan dengan inverse-nya. Sekarang dioperasikan dengan inverse-nya berarti x y inverse, ya. Nah, berarti di sini pasti hasilnya apa? Kalau ini kan unsurnya, ini inverse-nya, berarti hasilnya adalah pasti identitas, ya kan? Pasti identitas. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kalau semua ruas dioperasikan dengan Y inverse sekarang. Nah, kalau ini XY inverse, ini XY, kemudian semua ruas dioperasikan dengan Y inverse yang bagian kanan, maka yang di sini juga yang bagian kanan. Nah, kemudian sekarang gini, karena dia adalah grup, maka memenuhi sifat asosiatif. Berarti ini boleh kita ganti seperti ini, XY inverse X, kemudian Y inverse, boleh kan? Jadi dari sini menuju ke sini boleh. Kenapa? Karena memenuhi sifat asosiatif, karena dia grup, ya. Kemudian ini kalau kita operasikan, ini hasilnya adalah E. Y dioperasikan dengan inverse-nya, hasilnya kan E, ya. Berarti ini adalah seperti ini. Kemudian XY inverse X dioperasikan dengan E, berarti hasilnya X. Kemudian ini Y inverse. Nah, kalau kita mengoperasikan dengan inverse-nya X inverse, berarti hasilnya seperti ini toh, hasilnya seperti ini toh. Jadi gini, dioperasikan dengan X inverse, berarti ini seperti ini, ya. Kalau yang di bagian kanan semua, bukan nanti yang di sini kiri gitu, tidak. Kalau ini kanan karena belum ada ketentuan dia memenuhi sifat komutatif atau tidak. Kalau grup itu kan dia hanya aksiomanya ada 4 toh, belum sampai ke Abel, grup Abel kemarin. Nah, sehingga ini X dengan X inverse hasilnya E, berarti ini seperti ini. Kemudian ini XY inverse dioperasikan dengan E atau identitas, hasilnya dirinya sendiri, Y inverse X inverse. Nah, dari sini terbukti, ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Baik, untuk materi selanjutnya, kalau yang kemarin kita membahas tentang order group, sekarang kita membahas tentang order unsur grup. Order unsur grup. Kalau tadi yang kita bahas di PR tadi adalah order group, sekarang unsurnya, order dari unsurnya. Nah, sebelum membahas tentang order unsur grup itu sendiri, kalian harus bisa memahami tentang eksponen. Nah, eksponen ini agak berbeda dengan eksponen yang pada operasi yang umum, karena kalau selama ini misalkan 3/2, selama ini hasilnya 9. Nah, kalau yang di sini 3/2 nanti hasilnya bermacam-macam, Cah, pada kasus eksponensial di sini. Nah, itu yang perlu saya berikan penjelasan. Jadi misalkan kenapa? Karena operasinya nanti eksponen itu tidak selamanya perkalian, bisa operasinya operasi bintang nanti, operasi yang didefinisikan, ya. Jadi misalkan G itu adalah grup pada operasi bintang, ya. Ini suatu grup G pada operasi bintang adalah suatu grup jika A anggotanya G dan N itu adalah bilangan bulat positif, maka yang pertama, kalau A pangkat N maknanya adalah A bintang A sampai
bintang A, di mana ini adalah sebanyak n suku. Kemudian yang kedua, kalau kita punya A pangkat negatif n, berarti maknanya adalah A inverse bintang A inverse bintang A inverse bintang A inverse ini sebanyak n suku. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ketiga sama, ini juga kalau A pangkat 0 itu tidak selamanya hasilnya 1, tapi hasilnya adalah identitas. A pangkat 0 adalah E, di mana E itu adalah suatu unsur identitas digit. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi misalkan saya punya seperti ini contohnya, misalkan Z pada operasi penjumlahan adalah grup dan 4 adalah anggotanya Z, maka 4 pangkat 3 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini yang harus kalian ketahui, sehingga 4 pangkat 3 pada kasus ini adalah 12. Ya, jadi kalau yang selama ini kalian ketahui 4 pangkat 3 kan 4 dikali 4 kali 4, sehingga hasilnya 64. Nah, karena yang kita bahas adalah pada operasi penjumlahan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 4 pangkat 3 adalah 12 pada kasus ini. Jadi nanti bisa jadi 4 pangkat 3 hasilnya 25 sesuai dengan definisi dari operasinya apa. Jadi ini hasilnya jadi tidak tentu. Kalau yang dulu kalian secara umum 4 pangkat 3 itu 64, pada kasus ini 4 pangkat 3 bisa hasilnya 0, bisa hasilnya 25, bisa hasilnya, ya intinya tidak tentu, karena nanti kita kembali lagi ke definisi umum dari operasinya apa. Ya, definisi umum dari operasinya apa. Begitu juga dengan sekarang kalau kita punya 4 pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3 itu pada kasus operasi yang umum berarti hasilnya kan 1/4. Nah, pada kasus ini kita berbeda. Jadi kita tuliskan 4 inverse ditambah 4 inverse ditambah 4 inverse. Nah, karena inverse pada operasi penjumlahan itu adalah negatif, berarti ini negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Nah, karena 4 pangkat 3 itu artinya adalah negatif 4 tambah negatif 4 tambah negatif 4, sehingga kita bisa menuliskan bahwa pada kasus ini 4 pangkat negatif 3 itu hasilnya negatif 12, ya. Itu. Begitu juga dengan kalau kita mengambil 4 pangkat 0. Nah, 4 pangkat 0 itu adalah hasilnya identitas. Karena identitas pada operasi penjumlahan itu adalah 0, maka 4 pangkat 0, kalau selama ini 4 pangkat 0 kan 1, ya. Nah, kalau sekarang 4 pangkat 0 ya bermacam-macam, tergantung operasinya apa. Nah, pada kasus ini 4 pangkat 0 adalah hasilnya 0, ya. Itu. Kemudian sama pada kasus ini juga, kalau 0 pangkat 0, ya 0 pangkat 0 hasilnya ya identitas, berarti ya 0. Ya, kalau di operasi yang umum 0 pangkat 0 kan tidak ada definisi, ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui. Begitu juga dengan kalau sekarang seperti ini, kalau kita punya pada bentuk yang lain, misalkan 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 5 misalkan. Nah, kalau seperti ini dulu di operasi yang umum kan ini dikerjakan 4 pangkat 3 hasilnya berapa, 4 pangkat 5 hasilnya berapa, kemudian dijumlahkan kan gitu. Nah, kalau ini karena pada operasi penjumlahan ini langsung bisa dioperasikan. Ini adalah 4 pangkat 8, ya, artinya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4, ini juga 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga hasilnya adalah 32. Baik, untuk selanjutnya adalah kita membahas tentang hukum eksponen. Hukum eksponen.
hukum eksponen ini juga berhubungan dengan operasi yang disesuaikan. Jadi nanti tidak selamanya hukum eksponen itu berhubungan dengan perkalian, seperti itu tidak. Jadi nanti kita sesuaikan dengan definisinya nanti. Jika sekarang gini, jika G suatu grup di mana A adalah anggotanya G dan M adalah bilangan bulat, maka berlaku bilangan bulat, maka berlaku sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya A pangkat N, A pangkat M, maka hasilnya A dipangkatkan N plus M. Kemudian kalau kita mengoperasikan A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Kemudian yang ketiga, A pangkat negatif 1 atau inverse dari A dipangkatkan N adalah sama dengan A pangkat N dipangkatkan negatif 1 sama dengan A pangkat negatif N. Ya, itu. Nah, kemudian kita masuk pada definisi order unsur grup. Jadi order unsur grup. Definisinya apa? Jadi di sini misalkan G adalah suatu grup. Misalkan G adalah suatu grup. Kemudian dan A adalah anggotanya G dan A adalah anggotanya G. Order dari order A adalah N, di mana N bilangan bulat positif, ya, di mana N adalah bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat positif terkecil. Sedemikian sehingga A pangkat N itu sama dengan E. A pangkat N itu sama dengan E. Ya, dinotasikan A dinotasikan dengan order dari A itu adalah ya, jika tidak ada atau kalau nanti misalkan nanti kalian kita pangkatkan terus sampai berapapun tidak menemukan bentuk identitas, ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya dia order unsur grupnya adalah 0 atau tak hingga. Jadi kan kita punya rumus ini tuh ya. Jadi A pangkat N itu kan hasilnya identitas, kita cari N positif terkecil, nanti ketemu bilangannya N berapa. Oh, ternyata setelah kita pangkatkan berapapun, bilangan bulat sampai berapapun tidak menemukan unsur identitas, berarti kita bisa mengatakan bahwa order dari A itu adalah 0. Ya, jadi sehingga kita tulis jika tidak ada bentuk yang di sini, ya, jika tidak ada bentuk yang demikian, maka bisa dikatakan bahwa order dari A adalah tak hingga atau 0,
sehingga boleh kita tuliskan bahwa order dari A itu adalah 0. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya unsur, kalau kemarin, kalau yang tadi yang kita bahas tentang order group itu kita mencari banyaknya unsur ya, grupnya. Kalau kita punya grup, kita tentukan bahwa dia sudah pasti grup, kemudian kita mencari order grupnya, kita tinggal mencari banyaknya anggota. Nah, kalau kita mencari order unsur grup itu kita ambil unsurnya, kemudian kita pangkatkan sebanyak-banyaknya, kemudian dari situ kita ambil bilangan bulat positifnya yang menghasilkan identitas ya, sehingga pada bentuk ini nanti kalau sampai berapapun, sampai nanti akan membentuk pola aja. Jadi nanti akan membentuk pola kapan saya harus berhenti begitu. Jadi kalau kok saya sampai sudah banyak kemudian tidak menemukan identitas, berarti kita bisa mengatakan bahwa order dari unsur A itu adalah 0 atau tak hingga. Itu yang perlu kalian ketahui. Kita langsung ambil saja contoh yang tadi aja. Jadi kita akan mencari order. Nah, ini syaratnya harus grup juga. Jadi kalau kita punya contoh yang tadi, yang PR tadi, jadi kita punya S tadi kan 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah subset dari bilangan bulat modulo 10. Tadi kita sudah pernah membuktikan bahwa S pada operasi penjumlahan merupakan grup. Nah, kita akan mencari sekarang order dari 0. Jadi kita akan mencari order dari setiap unsurnya. Jadi misalkan 0, kita ambil bilangan bulat positif 0 pangkat 1 hasilnya kan 0, 0 pangkat 2 hasilnya pada kasus ini adalah 0. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita bisa mengatakan kan ini semua hasilnya 0, kita ambil bilangan bulat positif terkecil. Jadi pada kasus ini order pada bilangan bulat modulo 0 itu adalah 1 ya. Kenapa? Karena walaupun hasilnya 0 pangkat 1 0, 0 pangkat 2 0 sampai berapapun hasilnya 0, yang bilangan bulat positif terkecil yang menghasilkan identitas itu hasil adalah 1, sehingga order pada unsur 0 adalah 1. Oke, kemudian yang kedua, sekarang kita ambil 2, order dari 2 kira-kira berapa. Jadi karena ini adalah operasi penjumlahan ya, masih ingat kalau kita sekarang order 2 order dari 2. Baik, order dari 2 itu kira-kira berapa hasilnya. Kita cek 2 pangkat 1 berarti kan 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 6, 2 pangkat 4 adalah 8, 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 kan hasilnya 10. 10 itu adalah kongruen dengan 0 pada bilangan bulat modulo 10 ya. Nah, ini kita bisa mengatakan, kan kita tahu tadi identitasnya kan 0 ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa order dari 2 itu adalah sama dengan 5. Kenapa? Karena ini pasti membentuk pola. Kalau kalian mau mencari ya 2 pangkat 6 12 itu kongruen dengan 2 pangkat 7 14 kongruen dengan 4 dan seterusnya. Nah, itu kan membentuk pola. Nanti akan muncul 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0. Tapi kita ambil yang paling bilangan bulat positif terkecil yang menghasilkan identitas. Berarti kan dari ini kita bisa mengambil order dari unsur 2 adalah 5. Seperti itu. Begitu juga dengan yang 4. Kita cek juga misalkan order dari 4 itu berapa. Kita cek 4 pangkat 1 berarti 4 pangkat 2 sama dengan 8, 4 pangkat 3 sama dengan 12 itu adalah 2 pada kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo
10. Kemudian 4 pangkat 4, atau gini aja biar tidak kelihatan kayak negatif gini ya, saya ginikan aja ya. Nah ini juga boleh kok. Nah gini biar tidak kelihatan dia negatif. Ini juga menunjukkan bahwa dia bilangan bulat modulo. Nah gini. Nah sebentar, 4 pangkat 4 pangkat 4 itu adalah 16 kongruen dengan 6 pada bilangan modulo 10. 4 pangkat 5. Nah 4 pangkat 5 berarti 20 itu adalah kongruen dengan 0 pada bilangan bulat modulo 10. Nah baru kita bisa mengatakan order dari 4 itu adalah 5. Kenapa? Karena yang menghasilkan identitas adalah ketika kita menghasilkan pangkat 5 ya. 4 pangkat 3 12, berarti di sini 2 itu. Kemudian 6 sekarang kita coba order dari unsur 6. Order dari unsur 6 berapa? Kita cek. 6 pangkat 1 berarti 6 pangkat 2 12 berarti 2. 6 pangkat 3 18 berarti 8. 6 pangkat 4 24 berarti 4. 6 pangkat 5 berarti 30 itu kongruen dengan 0 pada bilangan bulat modulo 10. Berarti order pada 6 itu adalah 5 juga. Kemudian kita cek lagi yang terakhir, unsur order pada unsur 8. Kira-kira berapa? Caranya sama. Jadi 8 pangkat 1 8 pangkat 2 16 kongruen dengan 6. 8 pangkat 3 24 kongruen dengan 4. 8 pangkat 4 berarti 32 kongruen dengan 2. 8 pangkat 5 40. Nah 0 ini juga sama, berarti unsur order 8 itu adalah 5. Nah ini jadi kita mencari order setiap unsur itu satu persatu seperti ini ya. Itu baik, barangkali itu pertemuan kita kali ini. Pertemuan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.